Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2595 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma 12 ayat 4 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita seperti perumpamaan tentang talenta. Masing-masing kita diberikan talenta. Tidak ada yang tidak dapat. Sekarang bagian kita adalah mengembangkan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Saudara, jangan dikubur talenta itu. Jangan dikubur karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kembangkan. Amin. Sama seperti talenta itu. Kalau kita kubur, maka talenta atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang mengembangkan talentanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kita semua diberikan talenta. Memang gak sama. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Sesuai dengan kemampuannya. Tuhan tahu saudara, kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan tahu. Makanya Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kembangkan itu. Amin. Jangan dikubur. Jangan sampai saudara diberikan karunia tapi saudara tidak gunakan karunia itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau saudara terus kembangkan itu, Tuhan akan terus pakai saudara. Malahan pekerjaan yang lebih besar, lebih dahsyat Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Saudara mengembangkan karunia atau talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak pakai saudara, lambat laun karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara akan diambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti anggota tubuh tadi. Masing-masing kita di gereja
diberikan karunia untuk apa? Untuk saling memperlengkapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak jemaat di dalam pelayanan, itu akan semakin banyak karunia yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pelayanan di mana jemaat mengembangkan karunia, maka akan terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa dalam pelayanan itu. Amin. Akan terjadi satu kegerakan Roh Kudus yang membuat gereja terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Dan ada banyak karya Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam gereja itu. Karena apa? Masing-masing orang memfungsikan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermuliakan diri saudara sendiri. Jangan pernah merasa saudara, karena saudara mendoakan orang sakit lalu sembuh, saudara akhirnya mengeluk-elukan diri saudara sendiri. Oh, saya pendoa yang hebat. Banyak mujizat terjadi ketika saya berdoa. Oh, saya kalau memimpin pujian, banyak orang dilawat kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan mencuri kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan. Saudara, jangan saudara curi. Kita ini hanya alat. Kita ini hanya hamba. Kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan. Bukan alat itu yang hebat. Tetapi yang memakai kita. Yang luar biasa. Yang harus menerima pujian, hormat, kemuliaan. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ada banyak orang saya jumpai, saudara, jadi sombong rohani. Karena Tuhan pakai dia. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Jadi sombong rohani. Saudara, orang semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, bukan jadi tinggi hati. Kalau saudara melihat ada orang sombong karena karunia yang dia miliki, saya mau pastikan bukan Roh Kudus yang ada dalam diri orang itu, tapi roh jahat. Karena Roh Kudus kalau tinggal dalam diri kita, orang itu semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, semakin rendah hati. Amin. Kalau kita baru dipakai sedikit sudah tinggi hati, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan undur dari orang yang tinggi hati. Roh Kudus akan undur dari orang yang sombong. Dan yang akan menguasai orang itu bukan Roh Kudus lagi, tapi roh jahat. Bapak Ibu Saudara, introspeksi diri kita. Kalau kita dipakai Tuhan, tetap rendah hati. Kita ini hanya hamba. Kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan. Tidak pantas kita untuk sombong. Saudara, rendah hatilah. Di saat kita rendah hati, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, mari kita belajar. Untuk menggunakan karunia yang Tuhan telah anugerahkan, berikan kepada kita. Haleluya. Yang pertama saudara, kalau saudara diberikan karunia bernubuat, firman Tuhan dikatakan di ayat 6, perhatikan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara punya karunia yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk mengatakan sesuatu kepada orang yang saudara jumpai tentang apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan orang itu, dan apa yang akan terjadi nanti untuk orang itu. Saudara, itu karunia bernubuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menangkap karunia bernubuat, lakukan itu, kata firman Tuhan ini, sesuai dengan iman saudara. Tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu dalam hati saudara untuk menyampaikan, mengatakan kepada seseorang apa yang akan terjadi pada orang itu. Sampaikan sesuai dengan imanmu. Amin. Haleluya. Kenapa harus sesuai dengan imanmu? Itu menandakan bahwa kita yakin ini suara dari Tuhan
yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, untuk kita mau sampaikan kepada orang itu. Kalau saudara nggak yakin, itu menandakan saudara tidak percaya pada iman saudara. Saudara, banyak orang di luar sana menyalahgunakan karunia ini. Bukannya bernubuat, apa yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk sampaikan kepada orang itu, tetapi yang mereka lakukan, lu buat-buat. Jadi bukan bernubuat, tapi lu buat-buat. Karena dia melihat, wah ini orang yang berduit nih. Makanya yang dia sampaikan ini yang baik-baik, saudara. Yang dia sampaikan ini mengandung janji-janji palsu, saudara. Bapak, Ibu, saudara, banyak orang juga yang saya jumpai seperti itu. Saya yakin dan percaya, orang yang memiliki karunia bernubuat yang benar adalah apapun yang Tuhan taruh dalam hatinya, ia sampaikan itu sesuai dengan apa kata Tuhan untuk menyampaikan kepada orang itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu heran bahwa firman Tuhan juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana akan terjadi di hari-hari terakhir, bahwa roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Jadi kalau saudara mendapatkan karunia bernubuat, firman Tuhan dikatakan, lakukan itu sesuai dengan imanmu. Haleluya. Saudara, yang kedua, karunia untuk melayani. Ayat 7a, perhatikan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa kita semua dipanggil Tuhan, dipanggil untuk melayani. Haleluya. Dan saya mau katakan, saudara, orang yang melayani Tuhan diberikan karunia untuk melayani. Dan saya yakin dan percaya ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Saudara, melayani Tuhan itu bukan satu beban, tapi satu sukacita, satu kehormatan. Kita boleh melayani Raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita belajar tentang konsep pelayanan dalam Perjanjian Lama, perhatikan ini. Melayani dalam konsep Perjanjian Lama, seorang nabi melayani Tuhan ketika dia melayani umat Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Umat Tuhan melayani Tuhan ketika mereka melayani hambanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempelajari tentang konsep pelayanan dalam Perjanjian Lama, saudara akan melihat ada circle itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang belum melayani, mari terlibat dalam pelayanan. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, memang belum sekarang kita dapat menikmati semua jerih lelah kita dalam pelayanan. Tapi yang pasti, ada upah yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal sekecil apapun itu, dalam pelayanan di gereja, Tuhan memperhatikan. Mungkin gembala saudara majelis tidak mengetahui apa yang saudara kerjakan. Tidak melihat jerih lelah saudara dalam pelayanan. Tapi saya mau pastikan ada mata Tuhan yang mengawasi saudara. Yang melihat apa yang saudara kerjakan, lakukan dalam gelap dan dalam terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melayani Tuhan. Karena orang yang melayani Tuhan, itu adalah satu kehormatan buat kita. Dapat melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang ketiga, saudara, karunia untuk mengajar. Masih di ayat 7, perhatikan. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat melihat orang kalau berkhotbah dalam gerejanya dan di gereja lain itu kadangkala beda, saudara. Apinya itu kadangkala beda. Dalam konteks apa? Kalau dalam pelayanan di luar gereja, orang itu bisa saja dia berapi-api. Karena apa? Karena dia sebagai pemberita Injil. Saudara, lihat, kalau orang memberitakan kabar baik, saudara, semangatnya luar biasa. Tapi kalau dalam pelayanan dia di gereja sendiri, dia sebagai gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Yang harus dia fokus adalah pengajaran. Amin. Saudara, itu bedanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya karunia untuk mengajar, firman Tuhan dikatakan mengajarlah. Kalau saudara belajar tentang konsep pelayanan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus tekankan adalah pengajaran. Karena itu yang lebih dasar. Saudara, ada banyak orang ketika melihat mujizat, kagum dengan mujizat, landasan mereka begitu rapuh. Landasan yang kuat dalam pelayanan ketika gembala memberikan pengajaran kepada saudara. Itu kelasnya udah beda, saudara. Itu kelas murid. Amin. Kalau masih mujizat, saudara percaya, saudara lalu terjadi mujizat, saudara akhirnya ke tempat itu, saudara, itu masih mental anak-anak sekolah minggu itu, saudara. Yang sedang merindukan dapat coklat setiap hari minggu, dapat kue. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah kelas murid, dia pasti mau belajar. Dan membutuhkan orang yang punya karunia untuk mengajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberikan karunia untuk mengajar, firman Tuhan ini katakan, mengajarlah. Amin. Haleluya. Karunia yang keempat, saudara perhatikan ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberikan karunia untuk berbicara dan orang lain mau mendengar, mengikuti apa kata saudara, itu berarti saudara diberikan karunia untuk menasihati. Mungkin saudara tidak sekolah tinggi, tetapi saudara kata-katamu penuh dengan hikmat dan orang yang sudah kelas tinggi pun masih mau mendengar apa yang saudara sampaikan, itu berarti saudara diberikan karunia untuk menasihati orang. Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, anak-anak kita, kadang-kala kita sudah tegur, saudara, kita sudah nasihati, mereka tidak mau dengar. Tapi kalau orang lain yang menasihati mereka, mereka dengar. Betul? Saudara, saya ada banyak sekali keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, Pak Pendeta Samuel, tegur anak saya. Kalau saya tegur, saudara, anak-anak itu, yang saya herannya, mereka mau dengar apa yang saya tegur. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal orang tuanya sudah tegur berkali-kali, tapi mereka acuh tak acuh, tidak mau mendengar teguran orang tua. Tetapi di saat orang lain menasihati, mereka dengar. Itu menandakan saudara punya karunia menasihati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan karunia yang Tuhan sudah taruh kepada kita. Kalau saudara diberikan karunia untuk menasihati, pakai itu untuk menasihati orang. Amin. Yang kelima, saudara, karunia untuk memberi. Saudara perhatikan masih di ayat 8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan sudah taruh kasih dalam hatimu, maka saudara tidak akan menolak untuk jadi berkat. Saya yakin dan percaya orang yang diberkati pasti dia memberi. Amin. Semakin banyak kita memberi, semakin kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang takut memberi, sehingga mereka tidak mendapat apa-apa. Banyak orang miskin, hidupnya pas-pasan, tapi mentalnya orang kaya. Karena dia suka memberi dalam keterbatasannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan ketika kita pelit, saudara, berkat itu seperti tersumbat. Kalau saudara menolak untuk jadi berkat, jadi jawaban, berbagi kepada orang-orang yang susah, saudara sendiri akan sakit, saudara. Sama seperti kalau got atau selokan kesumbat, saudara, akhirnya apa efeknya? Jadi sarang penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang saya jumpai, latar belakangnya pelit, akhirnya apa, saudara? Mereka sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sudah diberkati, tujuan Tuhan kepada mereka untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang memerlukan berkat dari saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memberi, jangan diingat-ingat lagi. Lupakan. Ketika saudara berbuat baik kepada orang lain, saudara, jangan ingat-ingat lagi.
Karena kalau saudara ingat, saudara singgung-singgung, cerita ke sana kemari, saudara tidak akan diberkati. Tapi kalau saudara berikan lupakan, Tuhan yang lihat, Tuhan yang ingat, Tuhan yang akan berkati. Memberikan lebih dari apa yang sudah berikan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak berkat yang Tuhan akan salurkan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang keenam, karunia seorang pemimpin. Firman Tuhan dikatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Saudara, ini menandakan seorang pemimpin harus menjadi teladan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan. Maka orang yang saudara gembalakan itu akan mengikuti saudara. Sama yang terjadi dalam pelayanan kami. Saudara, saya gencar memberitakan kabar baik. Datangkan pembicara dari sana sini. Bagaimana memberitakan Injil saudara. Saudara, saya bukan hanya memerintahkan. Tetapi saya harus memberi contoh. Saya juga harus memberitakan kabar baik. Kita buat grup dan terus memberikan laporan, bukti-bukti untuk kita memberitakan Injil, ada fotonya, ada videonya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan itu, maka jemaat tidak akan bergerak. Saudara sebagai pemimpin harus memberi teladan, harus menjadi contoh. Firman Tuhan ini katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan apa? Dengan rajin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pelayanan kita tidak dapat menjadi contoh, maka pelayananmu lambat laun akan mati. Saudara tidak akan maju, tapi jalan di tempat bahkan mundur. Saudara sebagai pemimpin harus menjadi teladan, jadi contoh, lakukan dengan konsisten. Amin. Maka saudara akan melihat gerakan yang luar biasa dalam pelayananmu. Amin. Kalau di dalam pelayananmu, gerejamu sudah bertahun-tahun tidak bertambah jiwa, itu bukan Tuhan yang salah, saudara yang salah, malas cari jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara memberi semangat kepada jemaat, bergerak. Dari mana? Dari saudara dulu. Beri contoh kepada mereka. Amin. Maka saudara akan melihat kegerakan yang luar biasa terjadi. Haleluya. Saudara, bagaimana jemaat mau memberikan sesuatu yang terbaik sementara pemimpinnya ele-elean, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin harus memberi contoh. Dalam konteks ini, ya, dalam persembahan, ya kita harus memberi contoh yang paling terbaik. Kita memberikan, misalnya persembahan, ya berikan yang besar. Supaya jemaat juga, mereka meneladani kita. Jangan sudah pemimpin, sudah kecil, saudara berharap dapat banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan harus jadi teladan yang baik. Yang terakhir, karunia kemurahan. Kemurahan ini artinya apa, saudara? Firman Tuhan dikatakan, siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemurahan ini artinya suka menolong, suka membantu sesama yang sedang kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberikan karunia ini, saudara jangan takut. Jangan takut kehabisan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu, Dia akan memelihara saudara dan memberkati saudara. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat buat kita sekalian. Saudara yang sudah tahu karunia saudara, kembangkan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya!